Ya, kenakalan remaja memang tidak hanya membuat resah para orang tua, tapi juga negara. Dengan disiplin yang tegas dan sempurna, TNI siap dilibatkan memberikan arahan yang tak ternilai harganya. Lantas, akankah pembinaan militer benar-benar bisa menjadi solusi nyata atasi kenakalan remaja? Seperti apa sih pembinaannya? Kita bahas lebih dalam malam ini pemirsa bersama dengan narasumber istimewa kita, Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Christo Mesianturi. Selamat malam Pak Kapuspen, apa kabar Pak? Selamat malam Mas Yudi, kabar baik. Bagaimana kabar di sana? Alhamdulillah baik juga di sini. Baik Pak Kapuspen, langsung saja ini, apakah TNI memiliki kurikulum khusus Pak untuk program pembinaan anak nakal Pak ketika ini digaungkan wacananya Pak? Ya, jadi kita melihatnya bahwa ini suatu terobosan dari pemerintah daerah dalam mencari solusi untuk menangani bagaimana membina anak-anak yang dikategorikan nakal tadi ya. Dan tentunya atas pemerintah daerah tadi kepada TNI untuk membantu dalam membina anak-anak yang dikategorikan nakal tadi, kami siap untuk itu. Karena kan sesuai dengan juga diamankan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI, salah satu tugas dalam operasi militer selain perang itu adalah membantu pemerintah daerah. Nah, inilah satu pengejawantahannya, implementasinya. Kita siap untuk membantu pemerintah daerah. Nah, memang di TNI, terutama di Rindam-Rindam, itu kita ada namanya Dodik Bela Negara, Komando Pendidikan Bela Negara, yang memang sudah dari dulu itu disiapkan juga bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan, bekerjasama dengan pegawai pemerintahan, yang dalam rangka untuk mendidik karyawannya atau mahasiswa atau juga adik-adik sekolah SMA dulu ya, dalam rangka peningkatan kedisiplinan, kemudian wawasan kebangsaan. Nah, kita sudah ada kurikulum itu, tinggal nanti apa sih kebutuhan dari pemerintah daerah tadi untuk memenuhi ekspektasinya gitu. Jadi berapa lama waktunya, kemudian apa saja yang perlu diberikan, sehingga nanti yang tadinya dibilang nakal itu berubah menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang berdisiplin. Nah, tentunya pemerintah Panglima TNI juga sudah memberikan instruksi kepada jajaran TNI, kepala TNI, bahwa materi-materi yang bisa kita berikan untuk membina adik-adik tadi, yang sebenarnya adalah materi disiplin, kedisiplinan, kemudian baris berbaris, pengembangan karakter atau karakter building, wawasan kebangsaan, yang tentunya dibawakan dengan cara yang happy, sehingga mereka juga senang dan mengikuti dengan sukarela gitu ya. Nah, harapannya itu kan nanti dengan adanya kegiatan-kegiatan yang awalnya mungkin dirasakan berat oleh mereka, mulai dari bangun pagi, kemudian dia harus beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, kemudian senam pagi, apel, kemudian makan, dia atur sekian menit harus makan, yang tidak pernah dia temukan saat dia di rumah gitu ya. Nah, contoh yang paling kecil, kamu bangun harus merapikan tempat tidur. Nah, kalau tidak rapikan tempat tidurmu, kamu akan saya hukum. Nah, dengan berulang-berulang seperti itu, tubuh ini kan akan mengadjust. Saya bangun jam 5 subuh, harus sholat subuh, kemudian olahraga. Terus begitu selama 4 hari, harapannya nanti tubuh kita sudah beradaptasi dan dia akan melaksanakan itu dengan sukarela dan menjadi habitnya kalau dia dikembalikan ke orang tua yang masing-masing. Itu kira-kira Mas Edi. Pak, kalau anak-anak ini ketika mereka melakukan kenakalan remaja, salah satu faktor mungkin bisa dibilang adalah lingkungan, Pak. Ketika lingkungan itu diikuti begitu saja tanpa ada counter di situ, malah menjadi karakter dan jadi terbiasa. Ketika dilakukan pendidikan militer seperti ini, membongkar lagi karakter tersebut Pak, supaya lingkungannya bisa perlahan hilang dan bisa menjadi karakter yang disiplin. Ini gimana solusinya Pak, formulanya dari militer kita? Tentunya kan selama mereka nanti melaksanakan pelatihan ini kan tidak hanya praktek-praktek saja belaka, tapi juga kita akan memberikan wawasan kebangsaan, bela negara. Kita akan membantu menyadarkan mereka bahwa apa yang dia kerjakan itu salah selama ini. Nah, yang benar seharusnya seperti ini. Itu juga akan masukkan pendidikan budi pekerti, leadership, kepemimpinan, bahwa sehingga dia mengerti, oh ternyata yang saya lakukan selama ini adalah mengganggu ketertiban umum, mengganggu keselamatan orang, namanya membahayakan orang. Nah, itu yang harus diberikan kesadaran kepada mereka gitu, bahwa sebenarnya energi kamu yang tadinya untuk mengganggu ketertiban umum atau mengganggu keamanan orang lain, itu sebenarnya kalau bisa diarahkan menjadi energi yang positif untuk menghasilkan sesuatu yang lebih positif. Nah, itu kira-kira yang perlu kita berikan kesadaran selama dia dalam pelatihan ini, termasuk dalam pendidikan keagamaannya juga, sesuai dengan agama masing-masing ya, sehingga dia juga tahu mana yang benar dan mana yang salah ya gitu ya. Dan artinya nanti juga kita akan berkesadaran bahwa tinggalkan apa yang sudah kamu kerjakan sebelum yang salah itu, dan kembalilah
ke jalan yang benar sehingga kamu bisa mencapai apa yang kamu cita-citakan buat masa depanmu. Itu yang perlu kita tingkatkan kesadarannya, Mas, kira-kira. Pak Kapuspen, kalau saya kan pernah punya paman juga pendidikan militer, Pak ya. Saya pernah datang untuk mengunjungi beliau dan sangat disiplin sekali, Pak. Itu kalau untuk tentara ya, Pak ya. Nah, kalau untuk anak-anak gimana, Pak? Hukumannya itu yang diterapkan seperti apa ketika tidak menjalankan perintah atau menjalankan karakter tadi yang dibangun? Apakah hukumannya akan sama seperti untuk pendidikan militer atau gimana, Pak? Ya, saya rasa tidak, kan artinya hukuman itu bisa juga diberikan dengan cara-cara yang fun gitu ya. Artinya juga misalnya push up cuma 10 kali atau 5 kali, atau misalnya nanti dihukum misalnya menggendong temannya. Nah, kira-kira atau lari keliling lapangan bersama-sama. Yang paling tidak nanti kita timbulkan juga rasa jiwa korsanya, rasa persaudaraannya, persahabatannya dengan teman-temannya ya. Sehingga nanti dia mempunyai rasa pertemanan yang kuat dengan teman-teman tadi itu, bahwa mereka pernah sama-sama dibina di tempat untuk menjadi anak yang baik sehingga kemudian hari dia bisa menjadi sesuai apa yang diharapkan dengan cita-citanya. Nah, kan juga ada materi-materi juga yang akan kita berikan, itu seperti pembinaan fisik juga pasti gitu ya, sehingga mereka terbangun mensana in corpore sano, dari dalam jiwa yang sehat tetap di dalam tubuh yang sehat tetap jiwa yang sehat juga gitu lah. Nah, itu kesadaran-kesadaran itulah yang kita harus berikan, tanamkan kepada mereka sejak dini ya gitu ya. Toh sudah banyak contohnya sekolah-sekolah boarding school juga kan melakukan itu gitu ya. Contoh SMA Taruna Nusantara, Tridharma Nusantara kan banyak ya. Artinya itu bukan sesuatu hal yang baru sebenarnya untuk menanamkan rasa-rasa nilai kebangsaan dan kedisiplinan kepada adik-adik tadi. Demikian, Mas Didi. Menarik sekali ya Pak Kapuspen, jika akan bisa membentuk karakter akan sangat luar biasa ya dampaknya. Tapi pertanyaannya Pak, idealnya berapa lama sih Pak pendidikan kepada anak-anak ini untuk mendapatkan mental yang baik? Kalau cuma 2 pekan apakah cukup Pak? Ya, makanya nanti kan perlu juga dalam pelatihan yang hanya 14 hari ini kita tinjau ke depannya. Kira-kira efektif tidak gitu ya, kan perlu kajian ya gitu ya. Kira-kira dengan 14 hari sudah bisa belum merubah itu, atau kalau memang dirasa kurang ya nanti berarti program berikutnya harus lebih lama lagi misalnya gitu. Tapi kan dikaitkan dengan kemampuan keuangan daerah juga kan, karena kan ini kan tidak pasti membutuhkan anggaran gitu ya untuk makan, untuk pelatihan yang pasti membutuhkan anggaran. Nah, itu juga yang perlu dihitung bersama-sama sehingga semua program ini bisa berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang memang kita harapkan bersama gitu Mas. Gitu. Ada beberapa yang menanggapi Pak ya, karena ini salah satu gebrakan juga Pak ya, karena sebenarnya kan karena kita resah dengan kenakalan remaja kok bisa sampai ke kriminal gitu. Salah satunya juga adalah LPAI Pak yang mengkritisi anak nakal dimasukkan ke barak militer. Ada kekhawatiran pemaksaan kepada anak-anak kita ketika ke militer. Nah, ini membantah ataupun menjelaskan secara benarnya seperti apa Pak, bahwa sebenarnya anak-anak ini dibina dengan baik di pendidikan militer. Ya, artinya kan yang dilakukan kawan-kawan itu bahwa mereka dimasukkan ke militer, nanti ada militerisme di situ, tidak gitu ya. Betul. Ini meningkatkan kedisiplinan mereka gitu, meningkatkan wawasan kebangsaannya, kemudian meningkatkan keimanan ketakwaannya juga gitu ya. Artinya fokusnya kita adalah meningkatkan kedisiplinan gitu. Contoh dari dia harus bangun pagi jam 4.30, kemudian dia harus sholat subuh atau sesuai dengan agama masing-masing, kemudian dia harus senam pagi gitu yang tidak pernah dia lakukan di rumahnya. Makan harus waktu 15 menit, tertib, dan tidak boleh ada satupun butir nasi yang tersisa. Kita mempunyai pemahaman bahwa di luar sana masih banyak saudara kita yang tidak makan gitu. Nah, itu kan nilai-nilai itu yang perlu kita tanamkan kepada mereka gitu. Bahwa kamu makan harus habis. Nah, karena kita masih bersyukur bahwa kita masih bisa makan, dia harus ingat bahwa saudara-saudara kita juga masih ada yang susah cari makan hari ini. Nah, nilai-nilai itu yang perlu kita tanamkan kepada mereka. Jangan dulu kita a priori bahwa ini tidak tepat. Kita coba dulu, kita lihat keefektifannya gitu ya. Makanya tadi perlu ada evaluasi setelah ini, setelah dia nanti berhasil 14 hari, kemudian apa? Kan pasti ada perlu pembenahan di situ gitu. Jadi jangan belum apa kita udah wah ini melanggar HAM, melanggar itu, terlalu banyak diskusi kita di situ. Itu kira-kira Mas Didi. Salah satunya juga ya Pak Kapuspen ya, SMA Taruna Nusantara juga menggunakan semi militer Pak ya di situ Pak ya. Itu ada efeknya juga kepada siswa-siswanya Pak ya ketika akan langsung turun ke masyarakat ya Pak. Ya, kebetulan saya kan lulusan SMA Taruna Nusantara Mas, angkatan kedua gitu ya. Jadi saya langsung merasakan bagaimana seorang siswa SMP, lulusan SMP masuk ke SMA yang biasanya saya bangun suka-suka saya, mau jam 5, jam 7 nggak ada masalah, itu saya nggak terlambat sekolah. Tiba-tiba saya dihadapkan pada lingkungan saya harus serba mandiri. Nah, itu menyiapkan pakaian saya sendiri, saya mencuci pakaian sendiri, menyetrika sendiri, menyembir sepatu sendiri, gitu ya. Dan saya harus pagi jam 4.30 sudah siap senam pagi, sholat subuh dulu senam pagi, kemudian makan pagi bersama-sama terpimpin dengan
harus dirapikan meja makannya, sendok dan garpu harus di mana. Nah, itu sesuatu yang baru. Awalnya kita ada shock culture di situ. Kami juga kaget dulu. Tubuhnya kan adjusting dia. Nah, tapi lama-lama akhirnya itu menjadi suatu kebiasaan buat kita, buat kami gitu ya, waktu itu. Jadi saya ketika bangun saya harus rapikan tempat tidur saya dulu, kemudian saya harus menyemir sepatu saya, menyuci baju saya sendiri. Karena orang tua kita pun kaget setelah kita pulang ke rumah gitu, pas saat liburan itu, tuh anak saya berubah, nah, gitu lah. Nah, kira-kira kan harapannya itu mau menuju ke sana gitu Mas Jadi kira-kira ya. Ya. Itu bisa menjadi bukti ya Pak ya, pendidikan disiplin militer akhirnya seperti Pak Kapuspen hari ini begitu ya. Ya, dan banyak kan teman-teman yang lain yang lulusan dari saya nggak tahu, nah, kan ada Pak Menteri AHY, Pak Seskap di Indra, kemudian ada banyak ya teman-teman yang artinya sudah mencapai posisi hari ini di pemerintahan itu ya. Baik, Pak Kapuspen, salah satu yang juga menarik disampaikan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang meyakini pendidikan militer untuk memperbaiki fenomena kenakalan remaja ini adalah sudah memiliki payung hukum sendiri. Kita simak bersama-sama pernyataan Gubernur Jawa Barat berikut ini. Pada tindakan-tindakan kriminal dan orang tuanya tidak punya kesanggupan untuk mendidik. Artinya bahwa yang diserahkan itu adalah siswa yang oleh orang tuanya di rumahnya sudah tidak mau lagi, tidak mampu lagi untuk mendidik. Jadi kalau orang tuanya tidak menyerahkan, kita tidak akan menerima. Mekanismenya sudah kan Purwakarta sudah mulai kemarin. Itu kan orang tuanya datang ke dinas pendidikan, kemudian ke bupati, kemudian berkumpul di Kodim, kemarin kan langsung dimasukin ke Barak Setirayuda ya, Persimen 1 Setirayuda Kostrat. Dan mereka sangat happy saya lihat hari ini. Gimana nggak happy? Gizinya cukup, istirahatnya cukup, olahraganya cukup, sistem pembelajaran di sekolahnya cukup. Kan mereka tetap belajar di sekolah. Cuman gurunya aja ngajarnya di sana. Kita lanjutkan dialog kita pemirsa bersama Pak Kapuspen. Tadi disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, mungkin ini pertanyaan terakhir ke Pak Kapuspen, bahwa ini adalah upaya ketika orang tua sudah tidak sanggup lagi memberikan pendidikan di rumah dan memberikannya kepada pendidikan militer. Seperti itu Pak ya. Ini bagaimana Pak untuk memenuhi harapan dan ekspektasi dari para orang tua yang sudah memberikannya kepada TNI dalam hal ini? Ya, jadi nanti kan saya rasa terobosan dari Pak Gubernur itu sangat bagus sekali, tapi yang perlu nanti kita kaji bersama, yang dimaksud kriteria nakal itu apa saja yang bisa mengikuti pelatihan ini gitu ya. Jadi perlu kita samakan juga nanti misalnya ada daerah-daerah lain yang akan melakukan itu. Kemudian juga kan apa saja sih yang perlu menjadi syarat, misalnya harus ada izin dari orang tuanya, misalnya orang tuanya sendiri sudah lepas tangan untuk membina anaknya, oke saya serahkan kepada pemerintah, kepada TNI untuk hal ini dalam membina anak saya. Artinya itu perizinan itu, kalau misalnya orang tuanya sudah mengizinkan, kan terasa tidak ada masalah di situ. Karena orang tua juga pengen anaknya menjadi lebih baik daripada yang sekarang ya. Dia pun membina pun sudah susah dan tidak bisa dianggap tidak mampu untuk membina anaknya. Sehingga dia butuh bantuan dari pemerintah daerah, butuh bantuan TNI untuk membina anaknya. Nah, TNI dalam hal ini karena diminta oleh pemerintah daerah, diminta oleh masyarakat, ya kami siap membantu untuk itu gitu. Sehingga kita berharap dengan pelatihan ini ke depannya bisa menjadi apa yang diharapkan oleh orang tuanya, sehingga anak ini anak baik, anak yang menjadi anak yang terpelajar, mencapai apa yang dia cita-citakan itu Mas, kira-kira. Amin, amin, amin. Pak, terima kasih banyak, apresiasi sekali sudah berbagi bersama kami, Kapuspen TNI Brigjen TNI Christomé Sianturi. Nanti kita izin bisa berdiskusi kembali ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum. Baik, selamat malam.